panitia bersama BPD untuk membersihkan APK jika dari yang bersangkutan tidak dibersihkan. Oleh karena itu tanggal 12, 13, 14 adalah masa tenang. Monggo ini disikapi secara bijaksana dan nanti kita mulai dari ujung Wonosari ke utara. Begitu ya? Siap. Demikianlah berikutnya adalah penyampaian visi misi dengan nomor urut 3. Kepada beliaunya waktu sepenuhnya kami serahkan. Monggo. Tepuk tangannya mana? Mas Pur yo ngejak nyanyi yo ora gelem joget nang kene lho. Mau wayahe yo ngancani artis. Mboten adem to, Pak. Rada maju, Pak. Rada maju ben anget. Nggih. Nanti kami iki. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Des Kecamatan, yang saya hormati dari jajaran keamanan Polri, TNI yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang saya hormati BPD terbaru, yang saya hormati para bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Kasun Dusun Tugurjo, Bapak RW sedusun Tugurjo, Bapak RT sedusun Tugurjo, yang saya cintai teman-teman calon kepala desa Tugurjo periode 2019-2025, ingkang tansah kawula tresnani warga masyarakat dusun Tugurjo, mungkin dusun Becirjo wonten ingkang rawuh, dusun Wonosari ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Karena waktu tidak ada penambahan, langsung saja saya ingin menyampaikan beberapa visi misi saya apabila saya dipercaya oleh warga masyarakat desa Tugurjo untuk memimpin desa Tugurjo 6 tahun ke depan. Visi saya adalah terwujudnya pemerintahan desa Tugurjo yang profesionalisme, melayani, melindungi, dan mengabdi. Ini profesionalisme yang saya maksud, para lembaga desa mulai dari jajaran kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan juga BPD tentunya sebagai mitra kami, ini tentunya harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ini tentunya pemerintahan luar biasa, harus dituntut bisa menguasai IT. Terus ada aplikasi-aplikasi terbaru yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh teman-teman perangkat. Untuk itu profesionalisme perangkat desa ini sebagai dasar utama untuk bisa melaksanakan tugas melayani pemerintah dan melayani masyarakat. Ini tentunya di sini nanti perlu adanya suatu pelatihan-pelatihan, terus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pekerjaan yang diubah bisa
maksimal. Ini melayani, dalam arti melayani sekarang sudah ada peningkatan ini bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dan cepat, tepat dan akurat. Ini seperti yang kami sampaikan di Besujo kemarin dan juga di Wonosari. Perlu kami ingatkan kembali pada malam hari ini. Melindungi juga, kalau tidak salah tadi malam saya sampaikan di Besujo, melindungi dalam arti bagaimana warga masyarakat Desa Turjo merasa aman, merasa nyaman, merasa terlindungi. Kalau ada suatu permasalahan yang menyangkut masalah masyarakat, tentunya harus kita pecahkan bersama, harus kita cari alternatif solution atau jalan keluar pemecahannya, sehingga permasalahan ini tidak sampai muncul ke jajaran atau ke tingkatan yang lebih atas. Dan juga dari jajaran Polri, saya juga mengikuti waktu Malaba beberapa waktu yang lalu. Ini ada beberapa poin yang bisa saya ambil dari Kabak Ops, kalau tidak salah Bapak. Ini Kapolri menerbitkan SK Restoratif Justice, artinya jajaran di tingkatan muspika dan desa ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan. Nenek masalah, ojo titik dilapor nih, titik dipakai nih, disugok nih, selesaikan di desa. Ini salah satu tekad kami, masyarakat harus kita lindungi. Ini. Selanjutnya juga mengabdi dalam arti, kalau zaman dulu mbak saya itu namanya bukan perangkat desa Bapak, bukan aparatur desa, tapi pamong, yang bisa ngomong dari lapisan masyarakat yang mempunyai tingkatan karakteristik yang berbeda-beda. Ayo kita ngomong. Ngarso sing tulodo, ing maju mengarso, tutmuri handayani. Ini sebagai falsafah yang tentunya akan kami pegang. Ini. Jadi kalau tadi saudara saya yang tercinta Mas Harno menyebut jalan, saya juga sama Pak. Di Wonosari yang pertama saya menyampaikan prioritas utama adalah jalan, yang kedua adalah air. Ini, yang kedua adalah air. Ini yang saat ini betul-betul kita rasakan, pulau rasakan, penjenengan rasakan. Pinten tangki yang melebihi desa Tungurjo, Bejirjo, Wonosari, berapa toren yang masuk ke desa Tungurjo? Karena apa? Kebutuhan vital air. Nah, alhamdulillah kita punya penampungan airnya bersih Bapak sekalian, bersih. Ya. Mudah-mudahan sehat, gitu. Iya. Lah, saya ngomong sampean ya, saya ngomong bersama jenengan. Lah, ini bagaimana kita pertama sebelum kita mencetuskan hal-hal itu perencanaannya yang matang. Karena keliru dalam perencanaan secara administrasi ini juga mengakibatkan penyalahgunaan atau penyelewengan atau penyimpangan bisa dibuka. Ini untuk itu kepada perangkat desa, DPD, kalau kita ingin aman, kita ingin selamat, mari aturan kita pakai, pedoman kita pakai, dan tetap berdasarkan asas musyawarah mufakat. Ini. Jadi kita dapat dana dari pemerintah yang jumlahnya nominalnya kita transparan, terbuka, bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tulisan, tapi masyarakat diajak duduk bersama, diajak membahas, iki loh dari duit ini di Jopo. Ya. Kalau saya itu begitu. Ya. Dan juga untuk jalan, saya tadi merenung, aku mau ngotot loh yang biji, jalan Wonosari sing munggah kae. Ini parah, dari Pak Murdi sampai sekolahan, padahal itu akses pendidikan yang sudah lama mestinya warga kita, saudara kita di Wonosari, saudara kita Bapak Wonosari. Jalan Wonosari juga jalannya masyarakat Desa Tugurjo, jalannya masyarakat Bejirjo, yang suatu saat kita pasti akan melewati itu.
Sebaliknya orang Wonosari juga akan menikmati jalan Bejirjo, Tuburjo. Artinya apa? Itu suatu jalur yang ini bukan istilahnya milik pendukung A, pendukung B, tapi itu harus kita laksanakan apabila itu perlu mendesak untuk kita bangun. Ini, ya menurut saya sisir mulai ujung sana ini yang kok yang terjadi ketimpangan di Wonosari. Lah, saya berpikir kira-kira kapan pemerintah membangun Wonosari yang jalannya kayak gitu. Terus saya itu sampai prioritaskan itu, menurut saya itu yang paling parah itu tanjakan di Pak Murti sampai sekolahan. Kalau itu saya itu merenung, wah upamane salah saya dalam waktu 100 hari kerja, artinya setelah dilantik 100 hari ini tak bangun, kira-kira masyarakat demen apa ora kira-kira Bapak? Boleh dibangun? Boleh. Alhamdulillah. Dari mana dananya? Dari mana dananya? Tadi sudah dikumpul-kumpulkan, semua itu ada aturan, ada mekanisme. Ya kalau itu dari pemerintah. Tapi kalau itu dari donatur atau dari saya pribadi dan itu memang untuk kebutuhan masyarakat, saya kira pemerintah juga akan mengiyakan. Betul? Saya tandakan yang ketiga sekarang di Wonosari sudah saya sampaikan, di Bejirjo saya sampaikan, di Tuburjo yang terakhir saya sampaikan bahwa jalan milik masyarakat di Tuburjo utamanya yang bertepatan di Wonosari memang dalam waktu 100 hari kerja akan saya cor. Mantap ya. Kalau kita ingin bukti, entah nono dadek no terbukti no. Nah, kita prioritas kedua adalah air, Bapak. Kedua adalah air. Di Wonosari, di Bejirjo sudah saya sampaikan, kita tidak gegabah, kita tidak serampangan. Karena apa? Yang kita gunakan bangun adalah anggaran dari pemerintah. Anggaran dari pemerintah tujuannya untuk kemanfaatan masyarakat, sehingga tidak sia-sia. Kita ambil anggaran 100 juta misalnya, ngawur kita ngebor, akhirnya push seperti ini. Jangan sampai terjadi pada pemerintahan saya nantinya. Untuk itu, bagaimana caranya? Kita harus mendatangkan tim ahli berbasis keilmuan. Dari mana? Pengalaman sudah membuktikan ITB sudah bisa mencari tambang minyak di tengah laut. Di tengah laut saja ketemu, apalagi di daratan. Nah, maksud saya, meskipun kita bayar, misalkan kita minta dana dari pemerintah melalui dana ADD atau DD 100 juta, kita gunakan untuk bayar tim ahli yang 20, berarti kita menyelamatkan uang yang 80 juta. Kita datangkan, ayo cari sedusun Tuburjo, titik mana yang kiranya bisa untuk murakabi masyarakat sedusun. Nah, akhirnya pakai satelit, ketemulah sumber airnya di sini, dibuat dengan kedalaman sekian, debit air sekian, bisa terukur. Begitulah Beji, Wonosari, kita lakukan secara bertahap. Manakala mitra saya yang terhormat menyetujui. Saya rasa kalau ini demi kepentingan masyarakat, kenapa tidak setuju? Setuju kira-kira Bapak? Alhamdulillah setuju. Yeah. Terus selanjutnya kepala desa, perangkat desa punya mitra yang namanya Kasun, RW, RT sebagai ujung tombak. Suksesnya kepala desa saya mengakui karena ada sinkronisasi, ada kekompakan, ada keselarasan antara kepala desa, perangkat desa, dan lembaga di bawahnya termasuk sampai RT. Itulah maka kalau setiap kita membahas apa itu anggaran, apa itu permasalahan, ini tentunya tetap kita melibatkan Pak RT untuk kita ajak rembuk. Nah sekarang alhamdulillah sekali Bapak, Tuburjo mendapat jatah bedah rumah istilahnya itu dari Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, yang se-Kabupaten Blitar saya tahu
itu mendapat 1.276 unit se-Kabupaten Blitar. Nah, untuk kebagian itu, alhamdulillah ini adalah betul-betul dari pemerintah pusat memperhatikan warga masyarakat se-Indonesia, utamanya masyarakat desa Tuburjo. Namun bagaimana cara untuk agar supaya ini betul-betul tepat pada sasaran? Menurut saya yang tahu adalah lingkungan. Lingkungan milik siapa? Pak RT. Pak RT iki yang dipetani warga. Mungkin aku dene iki sing ndi to, sing piye to? Kira-kira setuju apa Pak? Misalnya terus permasalahan-permasalahan yang lain sehingga tidak timbul kecemburuan, kan begitu ya, kira-kira begitu. Nah, terus kaitan dengan program-program yang perlu kami sampaikan Bapak, di sini apabila saya bisa dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desa ke depan, ini ada beberapa program, salah satunya adalah sektor perekonomian, sektor pertanian, sektor keagamaan, sektor pendidikan. Ini tentunya secara bertahap kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ini harus kita perhatikan, termasuk kesejahteraan daripada lembaga utamanya RT RW, Linmas ini sebagai katakan tentaranya desa yang betul-betul juga berperan aktif untuk ikut bersama masyarakat menjaga ketertiban keamanan. Ini harus kita perhatikan. Nun sewu pakaian celono hasil ngatek leku upacara 17-an. Aduh kelas ya kalian. Kasihan sekali. Harus kita perhatikan, kita anggarkan. Ini tugas bendahara untuk bagaimana bersama tim perumus perencanaannya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ini secara bertahap harus kita anggarkan. Kalau memang anggaran dari pemerintah ADD naik, kesejahteraan RT RW juga harus kita imbangi. Nah, untuk sektor pendidikan misalnya, untuk sektor pendidikan ini guru-guru PAUD, guru TK, ini juga termasuk fasilitasnya, sarprasnya juga harus perlu kita perhatikan. Kenapa? Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mendidik generasi penerus desa. Ini pendidikan adalah penting, pendidikan adalah perlu. Kita berobat ke dokter karena dokter itu pinter, ya. Kita ke bidan karena bidan itu pinter. Kita punya HP yang kita pegang, semua warga masyarakat hampir tidak ada yang ketinggalan pegang HP. Siapa yang buat HP? Tentunya orang pintar. Makanya pintar itu perlu apa tidak, Pak Wajalan? Jangan sampai kita kembali ke zaman Jepang, kita dibodohkan. Apa gunanya orang pintar? Jangan. Penjenengan direwangi nuwun sewu, banyak yang melocot, pundak yang melocot, gilap. Kadang-kadang nuwun sewu bangkat sampai ngelubur-ngelubur karena apa? Kepingin anaknya iso supaya punya ilmu. Itulah maka jangan sampai kita dilemahkan oleh pola pikir yang ke belakang. Harus kita pacu, pendidikan harus sukses. Tersisa 3 menit. Aduh, 3 menit. Nggih, 3 menit. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi untuk isu yang berkembang di desa kita bahwa Balai Desa Tuburjo ini nek pendi ora dadi arti panai arti jaluk ini hoax omong kosong. Ini hoax. Selama masyarakat masih mau menggunakan pakai ini selama-lamanya. Terus ada yang kedua, berita bahwa penampungan akan dibongkar oleh Pedi. Ini juga hoax. Ini hoax. Yang saya bahas adalah uang ini dulu adalah pos induk yang waktu itu diresmikan oleh Letkol Didit Sudiaman. Waktu itu belum kompes Bapak, masih Letkol. Ini nah sekarang dibuat penampungan. Oke, karena mungkin saya memahami lokasinya kurang memadai, tapi buatnya dibenak nih
oh dukur digemplang bar ditinggal. Ini wajah desa. Ini wajah desa Bapak sekalian. Oke. Intinya kalau masyarakat menghendaki saya memimpin, hanya ada satu, yaitu saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa berangkulan bekerja sama dengan masyarakat. Untuk itu, ayo bersama masyarakat kita membangun desa kita yang tercinta ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Ya wongnya wis rono sing ngene aku, jadi sing ditepoki aku. Itulah penyampaian visi misi dari calon nomor urut 3 yang sudah sangat panjang, banyak yang dijabarkan, yang antara lain dari pemerintahan yang profesionalisme sampai dengan perumahan rakyat yang itu dari kementerian, kemudian Jalan Cor Wonosari niku sedoyo niku janji napa senes? Janji niku adalah terus lek gadah hutang ditagih. Aku yo jakno. Lek nagih aku yo dijak. Semono uga aku lek nagih yo jenengan tak jak. Nggih. 1 2 3 tinggal 1. Tapi itu semua mesti lek awake dhewe lek nagih kuwi yo lek dadi. Ya ora dadi kepala desa mau tagih ya nyapo ngono lho nggih. Niku dadi ya awake dhewe yo kudu melihat. Ngoten. Demikianlah hasil daripada penyampaian visi misi dari nomor urut 3. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu calon nomor urut 4. Limone ra enek ya. Jenengan Pak, derek daftar. Sirku ya aku lho weh. Lah malah didadekne ketua panitia piye to? Aku sirku ya nyalon ngono lho. Lah iya. Nggih pun kasep lek ngeten iki. Demikianlah, mari kita sambut yang meriah penyampaian visi misi dengan nomor urut 4. Waktu sepenuhnya kita serahkan. Monggo, tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adem-ademan mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo tak ndonga piye? Timbang klera-kleru. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggal guru aja guru sedulur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Bapak Camat atau Des Kecamatan, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Tukurjo beserta anggotanya, ya, yang saya hormati Bapak Polisi yang sedang salam-salaman. Adem-ademan mohon. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RT RW Kasumse Desa Tukurjo, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya sangat banggakan, saya cintai, yaitu ketiga calon Kades Desa Tukurjo. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Ya jadi saya.
Iya. Masuk. Kita berkumpul di sini dalam menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Tuburjo periode 2019-2025 11 Oktober 2019 semata-mata ridho Allah. Oleh sebab itu mari kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk kenalan soalnya mau dilok lawak. Yang kedua kalinya sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya di sini mohon maaf nanti ketika jenengan merasa tersinggung. Semata-mata saya tidak akan menyinggung jenengan. Kita di sini hanya bicarakan teori, Pak. Masalahnya saya di Wonosari dan Beji kemarin tidak lengkap saya sampaikan. Nanti saya memang angen-angen kiko ben ora suwe-suwe soalnya selak ngantuk nang omah ditunggu tamu. Niki mengke karo kula lolosne kula entekne 20 menit. Nggih. Nggih. Visi misi program kerja calon kepala desa Tuburjo Kecamatan Wates masa kerja 2019-2025. Yang pertama, visi saya adalah terwujudnya masyarakat desa Tuburjo yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Niki sudah saya sampaikan di Wonosari karena ya Ispodo, Beji Yomono, Tuburjo Yomono. Yang kedua, visi yang pertama melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa Tuburjo periode sebelumnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Tuburjo. Ya Pak nggih. Ngapunten kula riyen nggih pun ate dadi Pak Panget niki pun dadi. Dados secara birokrasi pemerintahan desa ini mboten saged Pak. Ngapunten. Pemerintahan desa itu adalah pemerintahan terendah. Di atasnya adalah kecamatan koordinator, di atasnya adalah bupati, di atasnya itu gubernur, di atasnya itu adalah Bapak Presiden. Jadi kita tidak bisa kalau sudah kita rumuskan sebelumnya terus moro-moro ora dilaksanani mboten saged. Nggih to Pak nggih. Moro-moro bangun saiki, bangun mboten saged niku. Masalah dene terikat. Nggih. Terus Bapak Kepala Desa ini bukan segala-galanya. Fungsi kepala desa itu ada 3 pilar, nggih. Kula baleni. Fungsi kepala desa itu ada ada 3 pilar. Yang pertama adalah sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat desa ini nggih Pak Lurah. Ora kok anake masyarakat. Nggih asale anake bapake secara jasmani. Rohaninya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Yang kedua, sebagai birokrasi, pengemban amanah birokrasi. Pak Lurah sakar PDW nggak mboten saged to. Teng mriku harus ada musyawarah. Gitu. Lah yang ketiga, tugasnya Bapak Kepala Desa itu adalah sebagai hakim. Tapi bukan hakim pemutus. Hakim pemutus adalah pengadilan. Kita Bapak Lurah itu sebagai hakim pendamai. Jadi rakyatnya tukaran ini kudu didamai. Orang kok istilah masalah rakyatnya kon tukaran loh, gitu nggih. Contoh suatu kasus misalnya kepala desa memutuskan A, ya harus kita sepakati. Di sisi lain kita membuat keputusan B, akhirnya A karo B bentrok. Ini enggak. Kalau mengacu pada fungsinya sebagai kepala desa, tokoh masyarakat mboten pas, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dados ngeten lho Pak. Ngapunten. Kalau teorinya apa nggih? Jiwa kepemimpinan. Kalau pemimpin itu akan berhasil ketika melahirkan pemimpin yang baru yang lebih baik dan lebih baik, intinya lebih baik lah kan gitu. Jadi kalau memperdayakan sumber daya manusia ki ojo pilih kasih, ora iso apa-apa peh pleke didadekne apa-apa. Ini mboten pas niku.
Kita harus jujur.